anak-anak sekolah minggu. Hari ini tanggal 21 Maret tahun 2021. Selamat hari Minggu, selamat beribadah online. Kita mau siapkan hati kita, siapkan juga perlengkapan ibadah kita. Ada Alkitab, lalu kotak persembahan dan uang persembahannya. Yuk kita sama-sama berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat bersama-sama beribadah secara online. Tuhan, tolonglah kami mau memuji Tuhan, mau mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ayo kita sama-sama berdiri, kita mau nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Anak-anak, Lause mau ajak kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah, Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Anak-anak, kita bersama dengan teman-teman kita di kelas kecil, kita mau nyanyi lagu Puji Tuhan, disambung dengan lagu Happy Ya Ya Ya. Yuk kita nyanyi dengan semangat ya.
Tema kita hari ini, aku anak yang taat. Taat seperti apa? Taat melakukan tugasku dengan segera, langsung, dan senang hati, sesuai kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyi lagu T-A-A-T, taat. Supaya kita ingat terus kita mau taat seperti Tuhan Yesus. Silakan duduk anak-anak. Sebentar lagi kita mau dengar Lause menyampaikan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita nyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Biar Tuhan Yesus yang tolong kita untuk mengerti firman-Nya. Firman Tuhan ku dengar. Di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Hai, selamat pagi semuanya anak-anak sekolah minggu Gereja Metodis Immanuel Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan. Khususnya anak-anak sekolah minggu kelas kecil. Dari usia bayi, batita, sampai usia SD kelas 2. Senang sekali ya, kita kembali beribadah bersama secara online hari ini. Anak-anak, mungkin beberapa dari kalian berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Lause paham itu, namun pasti ada juga dalam keadaan yang tidak baik. Anak-anak, di atas semuanya itu, yakinlah bahwa Tuhan hadir bersama kamu ya. Tuhan bisa memberimu ketenangan melewati berbagai macam kesulitanmu. Amin. Yuk kita mau ibadah, semuanya siap-siap ya. Lause mau lihat semuanya sudah rapi? Ya bagus, siapkan Alkitabmu ya. Mama papa bisa bantu anak-anak kita. Dan kita akan mengawali dengan doa. Ya, lipatlah tanganmu, tutup mata, tundukkan kepalamu. Tanda kita sopan dan hormat, berbicara kepada Tuhan. Ikuti dalam hati saja. Bapa yang baik, kami berterima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau beribadah. Kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami bisa duduk dengan tenang, kami bisa belajar dengan baik. Dan terlebih kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Aduh, meja ini kenapa ya banyak coretan-coretannya? Oh iya, Hani baru ingat. Kemarin kan meja ini habis dipakai buat banyak aktivitas. Coba deh Hani bersihkan dulu. Duh, susah kali hilangnya. Bagaimana ini? Aduh, sudah di sekuat tenaga juga tidak bisa hilang. Wah, gawat. Han. Ya, Wah, contoh. Ya, contoh. Kamu sulit ya untuk membersihkan ini ya? Iya, contoh masih ada bekasnya. Iya betul-betul. Nah, saya di rumah punya cairan ini. Oh ya? Saya sudah pernah melakukan pembersihan seperti ini. Iya, dan cairan ini sangat mantap sekali. Oke kamu bisa pakai nanti mejanya pasti bisa kinclong gitu. Oke deh. Oke? Iya. Coba deh. Iya, ya. Hani coba ya contoh ya. Ya. Terima kasih contoh. Selamat bekerja. Iya contoh. Duh, senangnya ada pertolongan dari contoh Maura. Coba pasti bersih. Wah, luar biasa. Hebat kali cairan ini. Wah, contoh Maura hebat loh. Wah, cepet-cepet beresin Jadi bersih deh. La la
Oke deh, terima kasih Contoh Maura. Benar anak-anak, tadi Miss Hani kesulitan untuk membersihkan meja yang penuh coretan atau tumpahan tinta. Nah, biasanya itu bisa dibersihkan atau dihapus dengan air, pakai lap, lalu pakai sabun atau pakai beberapa cairan-cairan yang lain anak-anak. Namun, hari ini kita mau belajar satu hal yang tidak bisa dibersihkan atau dihapus, apakah dengan air, dengan sabun, atau cairan-cairan yang lain, yaitu dosa. Anak-anak, dosa itu adalah merupakan hal yang serius anak-anak. Sehingga hanya Allah sendiri yang bisa membuat jalannya supaya dosa manusia itu bisa dihapuskan melalui Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Bagaimana ya caranya? Nah, ini dia yang diajarkan di dalam ayat hafalan kita hari ini. Bukalah di dalam perjanjian baru di Alkitabmu, Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Mama papa bisa tolong anak-anak kita yang kecil ya, untuk mereka bisa membuka Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Anak-anak, ini adalah perkataan Tuhan ya, benar-benar firman Tuhan. Lalu saya bacakan dulu dari Alkitabnya dan kalian boleh memperhatikannya. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Anak-anak, Lause akan bacakan khusus untuk kalian masing-masing, lebih singkat dan lebih sederhana, namun tidak mengurangi artinya. Ya, coba kita lihat di slide kita. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Anak-anak, apakah artinya? Alkitab menuliskan di sini hendaklah kamu. Itu maksudnya setiap orang, siapa saja yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus ada di dalam hatinya. Ngapain mereka? Supaya di dalam hidupmu, hidup sehari-harinya, menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Anak-anak, dijelaskan bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini mengikuti taat dengan rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kamu masing-masing dan juga Lause. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani anak-anak. Tuhan mau kamu dalam hidupmu sehari-hari melakukan perintahnya yang kamu dengar dan pelajari dari Alkitab. Anak-anak, bagi kamu yang sudah punya Yesus di dalam hatimu sebagai juru selamatmu, hari ini kamu belajar, kita belajar, taatilah apa yang Tuhan katakan di Alkitab ketika kamu belajar atau ketika kamu membacanya. Dan itu pasti akan mendatangkan kebaikan di dalam hidupmu. Namun bagaimana kalau ada anak-anak yang belum punya Yesus di dalam hatinya sebagai Tuhan dan juru selamatnya? Yang pertama, tetap kamu harus percaya dan terima Yesus dulu sebagai juru selamatmu, supaya kamu bisa taat karena Tuhan Yesus di dalammu akan menolong kamu. Nah, sekarang kita coba untuk menghafalnya ya, dengan pelan-pelan saja dulu. Kita baca dulu sama-sama slide yang sudah dipersiapkan ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagus, pelan-pelan juga tak apa-apa. Kalian sudah pintar sekali. Sekarang Lause mau tanya, yang tadi pagi dia sarapannya ikut dengan minum susu. Nah, tadi pagi coba. Nah, yang tadi pagi sarapannya ada minum susu juga. Sebutkan, baca sama-sama dengan Lause pelan-pelan. 2, 3. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagus. Nah, sekarang yang tadi pagi dia bangun siap-siap untuk ibadah, kemudian sudah sikat gigi. Rapi ya. Yuk kita baca sama-sama. Pelan-pelan juga. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagus sekali, kasih semangat, tepuk tangan untuk dirimu sendiri, kasih semangat. Sekarang kita baca sama-sama, tidak melihat di dalam slide-nya. Coba ya. 1, 2, 3.
Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagus, keren. Semua anak-anak sekolah minggu kelas kecil hari ini keren sekali. Nah anak-anak, kita mau main games dulu ya sebentar ya. Lausa akan menunjukkan ada kurang lebih 5 kalimat atau 5 gambar nanti. Lalu kalian akan tunjukkan, putuskan tetapkan apakah itu thumbs taat, kamu tunjukkan dengan thumbs up, atau dia tidak taat, thumbs down, seperti gini. Ya, paham ya? Lausa akan bacakan atau nanti sekalian ditunjukkan dengan gambarnya, kalian akan jawab dengan thumbs up atau thumbs down. Yang pertama, Jason melakukan PR sekolah dengan segera. Thumbs up apa thumbs down? Mana tunjukkan? Benar, thumbs up, dia taat, betul. Lalu yang kedua, Siska ngambek ketika mama panggil untuk ikut ibadah online. Thumbs up apa thumbs down? Mana? Wah, betul, thumbs down. Dia tidak taat, nggak perlu ngambek, ya. Bagus. Yang ketiga, Matthew berdoa sebelum tidur. Thumbs up apa thumbs down? Thumbs up, dia taat, betul. Ya. Yang keempat, Angela membuang sampah sembarangan. Thumbs up apa thumbs down? Thumbs down. Wow, dia nggak taat, nggak bagus ya. Yang terakhir, kelima, Jimmy merampas mainan dedeknya. Thumbs up apa thumbs down? Thumbs down. Ya, dia nggak taat, betul. Anak-anak, yang thumbs up tadi itu adalah merupakan hal-hal yang Tuhan ingin supaya kamu lakukan dengan sukarela dan dengan senang hati. Itu yang namanya taat. Anak-anak, itu semua terjadi kalau kamu sudah punya Tuhan Yesus di dalam hatimu sebagai juru selamatmu, anak-anak. Sehingga Yesuslah yang kamu ikuti, bukan yang lain. Mengapa harus Yesus yang kamu ikuti? Nah, ini ada ceritanya di Filipi pasalnya yang kedua. Lausa akan ceritakan secara singkat kepada kalian kenapa harus Yesus yang diikuti. Ya, Yesus adalah Allah, dia tinggal di sorga. Dan dia meninggalkan sorga, mentaati perintah Bapa Sorgawi untuk datang ke dalam dunia ini, anak-anak. Dan ini dikatakan di dalam Alkitab dari Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-7. Dia datang ke dalam dunia ini dan mengambil rupa seorang hamba. Anak-anak, Yesus menjadi sama dengan manusia. Yesus tumbuh besar seperti kalian anak-anak, main dengan kawan-kawannya, juga merasa haus lah, lapar lah, sedih lah. Namun satu hal yang dia berbeda dari kamu adalah bahwa Yesus tidak berdosa. Dia nggak main curang anak-anak dengan kawan-kawannya. Wah, sungguh sangat luar biasa ya. Dan ketika Yesus tumbuh besar, dia mengajar. Orang-orang banyak sangat takjub. Wow, dengan semua pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Mereka bilang ini berbeda dengan guru-guru agama mereka dan ahli-ahli Tauratnya yang lain. Akibatnya banyak sekali orang yang mengikutinya. Wow, sekarang kita berdiri. Kita mau kasih tunjuk bagaimana orang mengikuti Tuhan Yesus ke sana dan kemari untuk bisa mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri. Kita mau mulai jalan sedikit ke sebelah sini. Jalan, ikut kemana? Kemudian ke sebelah sini, ikut kemana Tuhan Yesus jalan. Mereka nggak kenal lelah, terus mereka jalan. Mereka melangkah kemana Tuhan Yesus berjalan. Mereka ikut dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, sudah sampai di satu tempat. Wah, semuanya duduk dengan rapi lagi. Ya. Nah, bukan hanya itu saja anak-anak. Ketika dia mengajar orang banyak, bertemu orang-orang,
Tuhan Yesus juga menolong banyak orang, membuat keajaiban, menyembuhkan orang-orang banyak, sampai kemudian bisa juga menghidupkan orang mati, anak-anak. Wah, luar biasa sekali. Orang banyak itu ingin membuat Yesus jadi pemimpin mereka, membuat Yesus menjadi raja mereka. Mereka ingin. Tapi bagaimana jawab Yesus? Yesus nggak mau, anak-anak. Dia menolak. Karena dia tahu satu-satu tujuannya untuk datang ke dalam dunia ini tidak seperti apa yang ada dalam pikiran orang banyak, anak-anak. Yesus tetap pada tujuannya yang mula-mula, yaitu datang ke dalam dunia ini. Seperti yang dituliskan di dalam Alkitab di sini tadi ayatnya yang ke-7, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tahukah kamu apa arti hamba? Hamba itu artinya, anak-anak, pembantu. Ya, yang membantu-bantu di rumah lah, di kantor lah, di jalan lah, di mana saja. Yang taat melakukan perintah apa yang disampaikan oleh tuannya atau majikannya. Jadi harus taat, harus lakukan. Ya, ia taat pada perintah Bapa Sorgawi. Lalu di dalam ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa, anak-anak? Dia mau rela mati di atas kayu salib. Untuk menggantikan hukuman dosa-dosa kamu dan dosa-dosanya Lausa. Inilah yang disebut dengan bagaimana Yesus mengambil rupa sebagai hamba dan dia mau taat. Anak-anak, ingatlah, PowerPoint statement kita mengatakan hari ini sebagai pelajaran kita. Aku taat melakukan tugasku dengan segera dan senang hati. Sekarang ganti namamu, ya. Yuk kita baca. Maura taat melakukan tugas Maura dengan segera dan senang hati. Sesuai kehendak Tuhan. Iya, artinya bahwa kamu dengan Lause ikut seperti apa yang Yesus pernah lakukan, penuh ketaatan ketika dia ada di dalam dunia ini. Tugas atau perintah apa yang pernah kamu terima di sekolah kah, di rumah kah, di gereja nanti kalau kita sudah beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan mau kamu melakukannya segera sampai selesai, tidak setengah-setengah, kamu juga tidak menunda-nundanya. Ketika kamu di rumah, ada tugas harus membereskan tempat tidurmu ketika kamu bangun tidur. Segera kamu lakukan dengan semangat, dengan sukarela, dengan sukacita. Taat di rumah, di sekolah, di gereja nanti kalau kita bisa bertemu bersama-sama harus sama, tidak boleh beda-beda. Ya, nanti coba kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Bona. Hahaha, aku lagi senang. Hari ini di sekolah, Miss Vania kasih PR aku kerjanya cepet-cepet dan bagus. Miss Vania bilang, Bona, good job. Hahaha, aku senang. Sekarang aku mau senang-senang lagi. Aku mau makan yang manis-manis. Aku mau makan permenku. Enak ah, satu lagi ah. Wah, mulutku jadi lengket. Oh, mana tisunya? Mana tisunya? Aku ambil tisu dulu ya. Ah, satu lagi. Biar bersih. Bona. Hai Kido, Loh. apa kabar? Iya baik, tapi ini kenapa jadi berantakan gini? Oh, Ya, tadi aku dengar kamu dipuji sama Miss Vania. iya. Ya, tapi sekarang kamu beda loh. Di sini kok jadi berantakan, kulit permen ada di mana-mana, tisu juga berantakan. Gak boleh begitu. Oh, Nah, ini harus dirapikan. Kamu harus sama loh. Kamu taat peraturan, kerjakan PR dengan baik. Dan juga kamu harus ikut aturan, tidak boleh buang sampah sembarangan.
Oh begitu Kido. Jadi peraturan itu di rumah sama di sekolah harus sama ya Kido? Iya, betul Bona. Sekarang kamu harus beresin ini ya. Oh iya aku ngerti sekarang. Tadi peraturan itu di mana-mana harus sama. Iya aku beresin sekarang. Makasih ya Kido, makasih ya. Maaf ya. Maaf aku beresin sekarang. Iya, aku bantu kamu. Yuk kita bersihin ini semuanya. Makasih. Kamu bawa kulit permennya, buang ini. Baik Kido, makasih ya sudah Oke. kasih tahu. Ya, bye. Bye. Anak-anak masih ingat dengan ayat hafalan kita? Filipi 2 ayat 5, kita sebutkan sama-sama pelan-pelan ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, Yesus Kristus taat dengan tugas yang diberikan oleh Bapa Sorgawinya. Sehingga Yesus bisa dengan sukarela dipaku di kayu salib, bukan karena kesalahannya. Semua itu dia lakukan karena cintanya yang sangat besar kepada manusia, kepada kamu masing-masing, dan juga kepada Lause. Manusia yang berdosa, yang seharusnya pantas dihukum karena kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita, melawankah, cakap kotorlah, dan banyak yang lainnya. Namun anak-anak, Yesus rela menggantikan hukuman dosa kita di kayu salib. Dan dia mati, betul mati anak-anak, dikuburkan dan hidup kembali pada hari yang ketiga. Lalu kemudian kembali ke sorga, hidup untuk selama-lamanya di sana. Anak-anak, Yesus taat melakukan tugas yang diberi oleh Bapa Sorgawi sampai selesai, supaya dosa manusia bisa dihapuskan, diampuni, dan kita mendapatkan hidup yang baru. Anak-anak, Tuhan ingin supaya kamu melakukan tugas yang diberikan kepadamu dimanapun kamu berada dengan segera, sesuai dengan kehendak Tuhan. Maukah kamu melakukannya anak-anak? Bagi kamu yang belum punya Tuhan Yesus di dalam hatimu, kamu bisa mengikuti dan melakukan tugasmu dengan segera dimanapun kamu berada. Hanya kalau Yesus sudah ada di dalam hatimu dan dia bisa memberikan kamu kekuatan. Kamu bisa katakan di dalam doamu saat ini meminta Yesus mengampuni dosamu dan Yesus bisa tinggal di dalam hatimu. Amin. Lause berikan waktu sejenak untuk kamu bisa berdoa secara pribadi sebelum nanti Lause tutup di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang indah pada hari ini. Tolonglah kami Tuhan, kami mau mengikuti, kami mau taat dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, dengan segera, dengan sukacita, dengan sukarela. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Kini saatnya kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Kita siapkan kotak persembahan dan uang persembahannya. Kita sama-sama nyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami pada persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami bisa memberi uang persembahan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sucikan dan pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema kita minggu depan adalah Tuhan sayang padaku.
Jangan lupa ya kalian ikut lagi ibadah online di minggu depan. Setelah ibadah ini juga jangan lupa isi Google Form absensi. Papa Mama bisa tolong bantu untuk anak-anak di kelas kecil. Lalu tanggal 28 Maret akan ada virtual fellowship sekolah minggu via Zoom, edisi ulang tahun. Ada kuis Alkitab, pasti seru ya. Kita bertemu dengan teman-teman dan lause-lause. Ikut ya, nanti linknya akan dibagi di WA grup masing-masing kelas. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dan doa Bapa kami. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.